Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung Anda menonton video ini di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Masih tentang DNA Pro khususnya dan juga digital trading yang sedang marak dibicarakan akhir-akhir ini. Pembicaraan ini pasti akan berakhir, ya. Apabila permasalahan-permasalahan yang belum lurus menjadi lurus, permasalahan-permasalahan member DNA Pro dan juga member platform entitas yang lain ini lurus, ya. Lurus sesuai dengan aturan pemerintah menyelenggarakan kesempatan, memberikan kesempatan kepada warga yang berkreasi, ya, dengan niatan yang baik. Artinya kalau misalnya mencuri, ya, mencuri itu definisinya memindahkan kepemilikan dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang yang lain dengan cara yang licik. Nah, itu mencuri. Jadi ada dengan cara yang licik dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Itu versi saya, ya. Boleh dong, ya. Karena sebelum kita berwacana, ya, berpendapat, ya, kita harus berpendapat dulu. Jadi kalau mencuri itu definisinya memindahkan satu kepemilikan dari satu orang atau sekelompok orang kepada sekelompok atau satu orang yang lain dengan cara licik dan dia mempunyai kemampuan, ya. Uh, itu kejahatan, ya, itu pencurian dan masuk kategori kejahatan. Nah, sekarang kita lihat khususnya DNA Pro dulu, ya. Apakah DNA Pro ada niatan ke situ? Ya. DNA Pro dia terang-terangan mengurus izin atau mengurus perizinnya kepada Departemen Perdagangan, ya. Departemen Perdagangan adalah departemen yang besar, yang juga lebih besar daripada Bapepti dan juga yang lainnya, kan gitu. Itu departemen, ya, di bawah presiden. Ya. Baik, pada awalnya DNA Pro beroperasi dengan terang-terangan, ya, tanya jawab dan dijawab, dan para membernya merasa tidak dirugikan, ya, merasa mendapatkan keuntungan yang wajar 1% satu hari, ya. Ya, itu kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, ya, kurang lebih 1%. Kadang-kadang dia kalah, tapi kadang-kadang dia menang dalam tradingnya, ya. Kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, tapi pada akhirnya DNA Pro selalu memberikan keuntungan, kebahagiaan, keberkahan kepada para membernya. Itu kalau DNA Pro, ya. Saya lihat di platform yang lain pun demikian, ya. Tapi untuk yang memang binari, ya, binari pasti merugikan itu, ya. Pasti merugikan karena itu menguntungkan orang yang lebih dulu bergabung, ya. Baik, saya pikir simple, ya. Saya pikir simple. Ini adalah perkembangan teknologi di mana eh, teknologi sebelumnya masalah trading ini sudah ada sejak zaman dulu. Saya pun tahun 1995 pernah ikut, ya. Pernah ikut bertrading di sebuah eh, lembaga di daerah di Jalan Gajah Mada, ya, di Jalan Gajah Mada, di sebuah gedung lantai 31 waktu itu. Ya, setiap hari, ya, namanya jual beli, ya, ada untung ada rugi, ya. Baik, selanjutnya karena masalah digital trading ini ramai dibicarakan dan orang-orang juga beropini, ya, beropini, ada opini yang negatif, ada opini yang positif, itu bebas beropini, ya. Tapi tentu opini-opini ini kalau tendensinya untuk menjatuhkan, ya, seharusnya disampaikan dengan cara yang lebih bijak, ya, sehingga masyarakat yang mendengar tidak tidak menjadi
bingung, tidak menjadi was-was, sedih dan kecewa ya, karena pengaruh Anda. Tetapi tetap itu adalah opini ya. Itu adalah opini yang disampaikan ya, dan itu semua adalah bisa juga rumor, bisa juga hoax ya. Karena tetap berita yang sebenarnya adalah berita yang legal ya, berita hasil investigasi legal dikeluarkan oleh lembaga negara yang yang legal juga kan, seperti itu. Baik, kalau kita melihat ini dalam beberapa bulan ya, sampai saat ini masih ada orang yang beropini bahwa apa namanya bahwa DNA itu bodong ya. Nah, bodongnya itu kenapa menyebut bodong? Apakah itu sebuah istilah yang sudah memang harus disampaikan bodong? Ya. Apakah bodong artinya tidak ada perizinan? Ya, perizinan itu ada. Ya. Apakah bodong itu merugikan membernya? Ternyata tidak merugikan membernya. Apakah bodong ini tidak lengkap perizinannya? Ya mungkin saja ya. Apakah kata-kata bodong ini sekedar ikut-ikutan karena banyak diberitakan itu bodong, sehingga Anda yang beropini kayaknya harus menggunakan kata bodong dalam kutip. Nah, ini harus dibuktikan dulu ya, harus dibuktikan dulu. Baik, sekarang bagi para member DNA yang mendengar berita itu kan tentu menjadi resah, menjadi was-was, menjadi takut, dan menjadi kecewa kan gitu ya. Karena setiap manusia mempunyai ketahanan lahir dan batin, jiwa dan raga yang berbeda-beda. Apalagi masyarakat kita adalah bukan masyarakat yang sebetulnya di seluruh dunia seperti itu. Manusia pada dasarnya mudah terpengaruh pikirannya. Makanya saya mengajak teman-teman member DNA untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, agar selalu merasakan ya. Jadi gunakan rasa Anda untuk melihat fenomena masyarakat beropini ya. Saya lihat kurang seimbang ya, jarang sekali ada opini yang positif. Ya, tapi selalu beropini adalah misalnya DNA itu bodong, dengan mudah menyampaikan bodong. DNA itu tipu-tipu, ya dengan mudah menggunakan tipu-tipu. Siapa yang ditipu? Apakah para member yang ditipu? Karena kenyataannya para member merasa bahwa setelah DNA ditertibkan, setelah digital trading itu dibekukan untuk ditertibkan, di situ masyarakat yang menjadi member DNA merasa kecewa di situ justru gitu. Jadi berarti member DNA selama ini tidak merasa kecewa, tidak merasa ditipu. Tapi baiklah, pemerintah sebagai orang tua yang mengayomi masyarakat tentu akan bijak ya, tentu akan bijak melihat permasalahan ini. Permasalahan ini bisa dilihat secara hukum dan juga secara moral. Secara moral, ini adalah warga yang mengikuti investasi. Secara hukum tentu bapak-bapak dari regulator tentu bisa mengutak-atik ya, mengutak-atik apakah DNA Pro ini tidak laik untuk usaha atau tidak bisa beroperasi, tidak bisa main teknis, tidak bisa tidak bisa trading, tidak bisa withdraw, tidak bisa mengambil profit kan, seperti itu kan, itu kuasa Bapak. Tentu saja bisa dengan mudah ya mencari kesalahan-kesalahan. Semua usaha ada kelemahan, ada ada kesalahan yang tidak semuanya bisa diikuti ya. Tentu saja tidak 100% kesalahan itu adalah kesalahan mutlak ya. Kembali lagi, kalau itu memang penipuan tentu dilakukan dengan licik, tidak dengan terang-terangan, tidak dengan minta perizinan dari
Departemen Perdagangan. Oleh sebab itu, kiranya dua hal, yaitu masalah hukum. Tentu kalau masalah hukum itu kita bisa utak-atik ya, sehingga DNA ini bisa bersalah ya, bisa telak ya, tidak mengikuti peraturan seluruhnya, bisa saja ya. Tinggal dicari aja DNA yang tidak mengikuti peraturan yang mana, yaitu keluarkan aja peraturan itu. Pasti DNA tidak comply. Ya. Tetapi kalau ya Bapak, Ibu, mohon maaf dari regulator melihat ini perusahaan, ini platform yang menyangkut masyarakat Indonesia, yang menyangkut rakyat kita, tentu eh, tentu berpikir secara moral ya. Jadi ada secara hukum, secara moral, sehingga moral harus seimbang, Pak. Hukum dan moral harus seimbang. Jadi silakan 50% Bapak, ya contoh maaf sekali, silahkan menggunakan hukum di kotak-katik sehingga DNA bisa tidak comply. Tapi kalau Bapak dan Ibu bijak, ya dibina karena di belakangnya ada rakyat yang berinvestasi. Dibina supaya bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh regulator sebagai pembina, kan? Pembina yang adil dan bijaksana. Ya. Semua usaha banyak banyak yang berbuat salah, ya tinggal membina ya, sehingga masyarakat merasa aman, merasa dilindungi, merasa berkembang dan ingin berbuat lebih banyak kebaikan di masyarakat lagi, ketimbang sekarang menjadi simpang siur, Bapak. Ya. Karena kita sebagai manusia tentu sebagai makhluk ya, sebagai manusia, sebagai makhluk itu tidak akan sempurna. Yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini mohon ditinjau moral Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai yang sebelahnya adalah hukum. Saya tidak terlalu mengerti hukum juga, tapi saya dengar-dengar aja ya, dengar-dengar. Jangan sampai masalah hukum di kotak-katik ya, akhirnya menjadi semacam industri ya. Ya, ya sudahlah, kita eh, harus berpikir secara moral juga ya. Kalau Bapak-bapak seorang ahli hukum, ya, terlihat kan sarjana hukum, tentu mahirlah mengutak-atik hukum ya, supaya itu menjadi industri. Tetapi mohon maaf, ya coba dilihat secara moral, karena ini menyangkut masyarakat Indonesia yang khususnya di DNA Pro ada 200.000, dan belum lagi di platform yang lain yang juga menghadapi hal yang sama.